Salam, kembali lagi bersama saya Pendeta Samuel Toda dalam ringkasan Sekolah Sahabat 7 Menit. Pada saat ini kita sudah berada di pelajaran Sekolah Sahabat yang ke-11. Judulnya adalah Apakah lagi yang dapat aku perbuat? Saudara-saudara, dalam pelajaran pekan ini memberitahukan kepada kita kasih sayang Tuhan yang begitu nyata yang telah Ia nyatakan kepada bangsa Israel waktu itu. Dan pelajaran sangat penting bagi kita pada saat ini. Tuhan memberikan pertanyaan, apakah lagi yang dapat aku perbuat? Ini menunjukkan bahwa Allah kita selalu melakukan pemeliharaan, selalu menyatakan kasih dan keadilannya bagi saudara dan saya. Saudara, ayat inti pelajaran Sekolah Sahabat kita pekan ini adalah Yohanes 14 ayat 37. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku." Oh, luar biasa. Tuhan Yesus mengucapkan hal ini, bahwa Tuhan Yesus adalah Raja kebenaran. Yesus memperkenalkan Dia adalah Raja yang penuh kasih dan penuh dengan kebenaran. Sudah tentu pelajaran Sekolah Sahabat ini memberikan 3 pelajaran penting bagi saudara dan saya pada saat ini. Yang pertama adalah kita diajak untuk mengakui bahwa untuk mewartakan keadilan Tuhan dan niat kasih Tuhan yang sangat dalam, yang sangat besar bagi saudara dan saya. Saudara, ada 3 hal penting yang kita dapat di tempat ini, di dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini. Yang pertama adalah kita perlu mengakui keadilan Tuhan. Kita diajak untuk mengakui bahwa Tuhan itu adil. Dalam perumpamaan tentang kebun anggur, keadilan Allah secara kiasan ditegaskan dan diakui oleh para pendengarnya. Yesus menceritakan perumpamaan tersebut untuk agar pendengar mengetahui, agar saudara dan saya mengetahui dan mengakui keabsahan tindakan pemilik tanah dibandingkan dengan tindakan para penggarap anggur. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu mengakui niat kasih Tuhan yang sangat besar bagi saudara dan saya. Itu diceritakan dalam Matius pasal 21 ayat 33 hingga ayat 41. Pembaca, saudara dan saya mengakui bahwa pemilik tanah telah melakukan segala yang dia bisa lakukan sebelum menjatuhkan hukuman. Juga dalam Yesaya pasal 5, Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan sendiri bahwa Dia telah melakukan segala sesuatu yang Dia bisa lakukan untuk saudara dan saya, umatnya. Pertanyaannya adalah, apakah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku? Ini adalah pertanyaan dari Tuhan, karena Tuhan telah melakukan segala sesuatu untuk kepentingan umat-umatnya. Apakah lagi yang harus kuperbuat untuk kebun anggurku itu? Yang belum kuperbuat kepadanya merupakan seruan untuk mengakui niat dan tindakan kasih Allah kepada saudara dan saya, umat-umatnya. Yesaya pasal 5 ayat 4. Lalu hal yang kedua, yang ketiga, kita perlu mewartakan keadilan dan niat kasih Allah itu, kabarkan kepada orang lain. Kitab suci mengajak kita untuk tidak hanya mengakui keadilan Allah dan tindakan kasihnya, tetapi juga untuk menyatakan bahwa Allah itu benar-benar adil dan benar. Dalam Wahyu pasal 15 ayat 3, orang-orang kudus bernyanyi dan menyatakan, "Besar dan ajaib pekerjaanmu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa, adil dan benar segala jalanmu, ya Raja segala bangsa." Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, bagaimanakah kita dapat mengakui dan menyatakan keadilan dan niat kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam percakapan kita dengan sesama kita? Dan bagaimana kita selalu mengandalkan Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, dan siap memberitakan kasih Allah
kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Saya ingin membaca satu kutipan inspirasi dari seorang yang menerima inspirasi dari Tuhan, Ellen White, dalam Testimonies for the Church halaman 286 jilid 9, mengatakan semua yang membingungkan kita dalam pemeliharaan Allah di dunia yang akan datang akan menjadi jelas. Hal-hal yang sulit dipahami akan menemukan penjelasannya. Misteri kasih karunia akan terungkap di hadapan kita. Ketika pikiran kita yang terbatas hanya menemukan kebingungan dan janji-janji yang diingkari, kita akan melihat harmoni yang paling sempurna dan indah. Kita akan tahu bahwa kasih yang tak terbatas mengatur pengalaman-pengalaman yang tampaknya paling sulit. Ketika kita menyadari pemeliharaan lemah lembut dari Dia, dari Tuhan kita Yesus Kristus yang bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita, maka kita akan bersukacita dengan sukacita yang tak terkatakan dan penuh kemuliaan. Tetap setia kepada Tuhan. Allah selalu menyatakan kasih-Nya bagi saudara dan bagi saya. Saat ini kita sedang menikmati kasih Allah, pemeliharaan Tuhan. Tetap setia kepada Tuhan dan memberitakan kasih-Nya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Salam Maranatha.